Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukrianto Nugroho Susanto selaku moderator dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Teori dan Gaya Kepemimpinan. Pertama-tama sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri Lukrianto Nugroho Susanto, yang kedua Diah Irawati, yang ketiga Viratunisa, yang keempat Ferry Setiawan, yang kelima Muhammad Slamet Santoso. Baik, yang pertama adalah teori kepemimpinan. Dalam organisasi, kepemimpinan bisa berkembang dengan luas sehingga makna kepemimpinan secara umum berasal dari istilah oknum yang berarti tubuh manusia dengan berbagai fungsi yang digunakan dalam istilah kepemimpinan. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntut dan juga menunjukkan ataupun mengetahui. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin. Sehingga menjadi pemimpin ini tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Stockdale 1974 menyimpulkan bahwa banyak sekali definisi mengenai kepemimpinan. Hal ini dikarenakan banyak sekali orang yang telah mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan tersebut. Namun demikian, semua definisi kepemimpinan yang ada mempunyai beberapa unsur yang sama. Saros dan Batsky 1996. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi. Selanjutnya adalah kriteria sifat yang harus dipunyai seorang pemimpin, yaitu ada 7. Yang pertama A, kekuatan, yang kedua B, keseimbangan emosi, yang ketiga C, pengetahuan tentang hubungan kemanusiaan, yang keempat D, motivasi pribadi, yang kelima kecakapan berkomunikasi, yang keenam F, kecakapan mengajar, yang terakhir adalah kemampuan teknis. Yang ketiga adalah sifat-sifat kepemimpinan. Secara umum, pemimpin perlu memiliki sifat-sifat yang dapat mendukung keberhasilan memimpin dalam mengantisipasi macam-macam kondisi, yaitu ada 2. Yang pertama, social sensitivity, artinya dengan tepat dapat merasakan dan mengerti tingkah laku anggota kelompok dan peka terhadap kebutuhannya. Yang kedua adalah behavior flexibility, artinya dapat menyesuaikan tingkah lakunya untuk mengadakan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi kelompoknya. Sifat kepemimpinan itu tidak hanya didapatkan dari bakat sejak lahir, tetapi dapat dipelajari sehingga memenuhi syarat sebagai pemimpin. Karena kepemimpinan yang dibutuhkan pada masing-masing organisasi berbeda menurut tujuan, jenis kegiatan, dan besar kecilnya organisasi. Maka sifat kepemimpinan yang dibutuhkan juga berbeda. Selanjutnya yaitu macam-macam teori kepemimpinan. Yang pertama ada Great Man Theory yang dikenal sebagai teori orang hebat. Yang kedua ada Diet Theory, teori yang sifat kepribadiannya akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Yang ketiga ada Contingency Theory yang menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk pemimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi. Yang keempat ada teori gaya dan perilaku. Teori ini berdasarkan gaya dan perilakunya, menyatakan bahwa pemimpin hebat itu dibuat bukanlah dilahirkan. Macam teori kepemimpinan yang selanjutnya yaitu kelima ada behavioral theories. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan. Yang keenam ada teori servant, yaitu teori yang cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membuat mereka lebih mandiri dan berwawasan luas. Yang ketujuh ada teori transaksional. Teori ini menggambarkan suatu gaya pemimpin yang berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Yang kedelapan ada teori transformasional. Teori ini mengedepankan pendapatan personal pemimpin terhadap staf ataupun bawahannya.
Ada macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya autokratis. Kepemimpinan autokratis disebut juga kepemimpinan diktator atau direktif, yang dimana proses komunikasi berjalan satu arah, yaitu dari atas ke bawah, sehingga pemimpin sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, ada gaya demokratis. Gaya demokratis mencari kolaborasi atau konsensus. Pemimpin yang demokratis membuka kesempatan pada setiap anggotanya untuk berpartisipasi secara aktif. Karena kepemimpinan demokratis menuntut pembagian kekuasaan yang setara. Yang ketiga, ada gaya militeristis. Kepemimpinan yang militeristik sangat mirip dengan kepemimpinan otoriter, yaitu gaya kepemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Yang keempat, ada gaya laissez-faire. Dalam kepemimpinan laissez-faire ini merupakan kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Dari sisi perilaku pemimpin, kepemimpinan jenis ini sangat dipengaruhi oleh tipikal atau karakteristik pemimpinnya. Macam-macam gaya kepemimpinan yang selanjutnya yaitu gaya paternalistik, yaitu merupakan gaya kepemimpinan yang menghubungkan integrasi moral dan sikap kebabakan dengan otoritas dan kedisiplin yang kuat. Selanjutnya, gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan di mana semua individu memiliki kekuasaan setara dengan proses pengambilan keputusan bersama, terlepas dari jabatan dan pangkatnya. Selanjutnya, gaya karismatik yang merupakan sumber kekuatan yang membuat banyak orang menghargai nilai yang mereka anut. Yang selanjutnya yaitu gaya bebas kendali. Gaya kepemimpinan bebas kendali mendeskripsikan pemimpin yang secara keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang menurut karyawannya paling sesuai. Sifat dan karakteristik gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan karismatis, yaitu teori yang menyatakan bahwa pemimpin yang karismatis cenderung memiliki kepercayaan diri yang tinggi, keyakinan dan cita-cita kuat, serta kebutuhan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain. Karakteristik utama dari pemimpin karismatis yaitu yang pertama, percaya diri, satu visi, kemampuan untuk mengungkapkan visi dengan mudah, dipahami sebagai seorang agen perubahan dan kepekaan lingkungan. Yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis. Sifat yang paling menonjol dari pemimpin demokratis adalah melibatkan para anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan, serta senang menerima saran, pendapat, dan kritikan dari bawahannya demi kemajuan dan keberhasilan tujuan organisasi. Ada 5 gaya dasar dalam berkomunikasi, yaitu tegas, agresif, pasif-agresif, patuh, dan manipulatif. Pertama yaitu tegas. Orang-orang yang tegas dan tidak agresif dalam berkomunikasi biasanya bekerja paling baik dan berorientasi pada tujuan yang ada. Yang kedua yaitu agresif. Gaya komunikasi agresif adalah mereka yang dapat mengekspresikan diri mereka dengan mudah karena kekuasaan yang mereka miliki. Berbeda dengan orang yang tegas, mereka percaya diri namun tidak agresif. Sedangkan mereka yang memiliki gaya komunikasi agresif yaitu memiliki rasa percaya diri namun lebih agresif dalam mengekspresikannya. Yang ketiga yaitu pasif agresif. Gaya komunikasi orang-orang yang pasif agresif karena cenderung merasa tidak dihargai. Selanjutnya yang keempat adalah patuh. Kebanyakan mereka yang submisif cenderung menghindari waktu di mana dia harus mengambil sebuah keputusan dan menjauhi konfrontasi, bahkan merasa menjadi korban. Jika Anda adalah seorang yang seperti ini, saatnya bagi Anda untuk lebih berani dalam memberikan ide-ide cemerlang yang Anda miliki. Yang kelima yaitu manipulatif. Seseorang dengan gaya manipulatif terdengar seperti sedang memancing sesuatu, lebih tepatnya memancing perhatian. Studi kasus. Kepemimpinan adalah hubungan pengaruh di antara para pemimpin dan
tersebut yang menginginkan perubahan nyata dan hasil yang mencerminkan tujuan bersama. Namun pemimpin juga dapat dikatakan bahwa ia harus mementingkan kebutuhan orang lain, menuntun seseorang atau karyawan tumbuh dan berkembang, memberikan kesempatan seseorang untuk berpendapat dan kreatif. Gaya kepemimpinan yang banyak digemari dan menjadi incaran para karyawan untuk mempunyai pemimpin yang peduli terhadap karyawan, dengan mempunyai kepedulian yang baik hati dan dapat percaya dan juga selalu mementingkan orang lain. Pemimpin ini rela berkorban untuk karyawannya atau orang lain agar dapat membantu orang tersebut belajar dan berkembang. Pemimpinannya dengan terus memotivasi karyawan, membantu karyawan, dan terus berkomunikasi dengan karyawan. Anthony mendapat penghargaan pada 10 tokoh bisnis yang paling berpengaruh pada tahun 2005. Saat ini Anthony juga yang mendirikan PT Indo Sukses Makmur Tbk, didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 di bidang produsen untuk makanan dan minuman. Dengan gaya kepemimpinan dapat dibilang bahwa Anthony seorang pemimpin yang berani mengambil resiko, berani bertanggung jawab, dan berani untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan. Macam-macam keberanian. Yang pertama ada courage mean accepting responsibility, yaitu keberanian dengan menerima tanggung jawab seorang pemimpin dalam memutuskan sebuah masalah. Yang kedua, courage often means non-conformity, yaitu keberanian dengan melakukan perubahan dan mengambil resiko. Yang ketiga ada courage mean pushing beyond the comfort zone, yaitu keberanian untuk keluar dari zona nyaman sebagai seorang pemimpin. Yang keempat ada courage mean asking for what you want and saying what you think, yaitu keberanian untuk mengatakan apa yang ingin seorang katakan sebagai pemimpin. Yang kelima ada courage mean fighting for what you believe, yaitu seorang pemimpin yang rela berkorban untuk orang lain dan mengambil resiko. Seorang pemimpin dari berbagai perusahaan bidang produsen akan saling merupakan sifat seorang pemimpin yang memberikan arah kerja, berkomunikasi, memotivasi karyawan, mengambil resiko, dan mengawasi karyawan, juga membantu karyawan jika terdapat kesulitan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 5 meminta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.